Dan ini adalah Abu Nawas menipu komandan raja. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau Abu Nawas, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang dikenal masyarakat akan kecerdikan dan kecerdasannya. Dikisahkan, pada suatu pagi hari, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan bertanya, "Wahai anak muda, di tempat aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya sang komandan. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," seru komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan. Oh, rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini karena sudah berani berbohong," lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran, ada apa gerangan ini? Setelah itu, Panglima pun mendekati Abu Nawas berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopannya. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Komandan minta maaf. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," kata Abu Nawas. "Anda benar Tuanku," jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Itulah kisah Abu Nawas sang wali Allah yang sangat cerdas. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ini adalah kisah Abu Nawas adu kekuatan, dan apakah yang terjadi? Simak kisah ini hingga selesai. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau Abu Nawas, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya.
Abu Nawas adalah seorang ulama karismatik yang sangat cerdas dan cerdik. Beliau juga dipercaya sebagai seorang wali. Di suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan pengikutnya meninggalkan istana untuk berburu. Akan tetapi dalam perjalanan, Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba akan mengusulkan hal," lanjutnya sebelum mendekat sang raja. "Apa usulmu itu, Abu Jahil?" bertanya Baginda Raja keheranan. "Agar acara berburu ini menarik serta disaksikan banyak masyarakat, bagaimana bila kita mengatakannya saja?" tutur Abu Jahil dengan mimik serius. Baginda terdiam sewaktu-waktu serta mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, bagaimana Baginda?" Pemenangnya memperoleh sepundi duit emas. Namun bila kalah, hukumannya memandikan kuda-kuda istana. Sepanjang sebulan, papar Abu Jahil memberikan keyakinan sang raja. "Hei, hadiah saja yang kau pikirkan. Lalu bagaimana langkahnya adu ketangkasan ini?" sela Baginda agak geram. Sesudah memberitahu idenya, Baginda setuju, maka dipanggillah Abu Nawas oleh satu di antara punggawa. Abu Nawas menghadap. Ia juga diberi panduan panjang lebar oleh Baginda. Awal mulanya Abu Nawas menampik lantaran ia paham seluruh ini akal bulus Abu Jahil yang pingin singkirkan dirinya dari istana. Namun Baginda memaksa serta Abu Nawas tak dapat mengelak. Abu Nawas juga memikirkan sesaat. Ia paham bila Abu Jahil saat ini diangkat jadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan seluruh anak buahnya buat menyumbang seekor binatang buruannya di rimba kelak. Akan tetapi lantaran kecerdikannya, Abu Nawas jadi tersenyum riang. Abu Jahil yang lihat pergantian raut muka Abu Nawas jadi penasaran. Batinnya berkata, tidak barangkali Abu Nawas menaklukkan dirinya saat ini. Pada akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja serta seluruh rakyat menanti, siapa yang akan memenangkan lomba berburu ini. Terompet sinyal mulai adu ketangkasan juga ditiup oleh Perdana Menteri. Abu Jahil lekas meningkatkan kudanya secepat kilat menuju rimba belantara di tepi istana. Anehnya, Abu Nawas meningkatkan kudanya sedang-sedang saja, hingga diteriaki beberapa pemirsa. Mendekati sore, terlihat kuda Abu Jahil masuk pintu gerbang istana. Ia juga diteriaki beberapa pemirsa serta memperoleh tepuk tangan meriah sekali. Di segi kiri kanan kudanya terlihat beberapa puluh hewan yang mati terpanah. Tidak cuma itu, kuda penambahan lumayan memanggul binatang buruan yang lain. Abu Jahil dengan senyum bangga menunjukkan seluruh binatang buruannya di dalam lapangan. "Aku, Abu Jahil, memiliki hak memenangkan lomba ini. Tengok binatang buruanku banyak, tidak mungkin Abu Nawas mengalahkanku," teriaknya lantang. Pemirsa di lebih kurang arena makin ramai bertepuk tangan. Tak berapakah lama, terdengar nada kaki kuda Abu Nawas. Seluruh orang menertawakan serta kembali meneriakinya. Namun, Abu Nawas tak terlihat gusar. Ia jadi tersenyum serta melambaikan tangan. "Tenang, tenang, rakyatku. Kita bakal tahu apa yang bakal dikerjakan Abu Nawas. Serta kita lumayan akan tahu, siapa pemenangnya saat ini," kata raja yang turut gusar lihat pola Abu Nawas. Baginda menyuruh dua orang punggawanya maju ke tengah lapangan serta mengkalkulasi binatang buruan Abu Jahil. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, serta 2 babi rimba, teriak satu di antara punggawa. "Kalau demikian akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang juga." "Hahaha," teriak Abu Jahil lantang. "Tenang, tenang. Saya membawa beberapa ribu binatang. Jelaslah saya pemenangnya dan kau Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Berdasarkan aturan lomba, seluruh binatang bisa ditangkap, yang mutlak jumlahnya," kata Abu Nawas sembari buka bambu kuning yang sudah diisi beberapa ribu semut merah. "Sekarang cobalah kalkulasi ini, 1, 2, 3, 4, 100, 200, selebihnya tak perlu dihitung," ungkap Abu Nawas. Tiada banyak berkata, Abu Jahil tidak sadarkan diri alias semaput dikarenakan lihat semut merah Abu Nawas. Baginda tertawa terpingkal-pingkal serta segera berikan hadiah pada Abu Nawas.
Kecerdikan serta ketulusan hati pasti dapat menaklukkan kelicikan. Itulah kisah Abu Nawas yang sangat cerdas dan cerdik. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menghibur kita semua.